akan ada masanya kita sendiri akan menyadari bahwa perjuangan yang kita lewati untuk bisa mengharapkan sebuah kasih terbalaskan tuh akan sia-sia. Sebesar apapun kita berjuang, yang pada intinya jika orang tersebut tidak mau kita perjuangin, ataupun dia tidak meminta berjuang, ya akhirnya akan sia-sia. Dan bodohnya kita nggak sadar hal itu sedari awal kita bertemu, ataupun kamu bertemu dengan orang itu. Kamu baru sadar di akhir-akhir yang mungkin orang itu sudah memilih orang lain tanpa sedikitpun menoleh kepada perjuangan kamu. Bahkan kita nggak nyadar bahwa dia nggak pernah nanya duluan, dia nggak pernah merhatiin hal kecil yang kita sangat merhatikan hal kecil tentang dia gitu. Kamu yang mati-matian mencari informasi, kamu yang mati-matian berjuang, justru hanya sebatas perjuangan yang tidak diinginkan oleh dia. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa ternyata perjuangan itu sia-sia. Kalaupun kita tidak menyadari dia mau diperjuangin gak sih? Ataupun setidaknya dia bisa berbalas budi gak sih? Tapi entah kenapa di awal kita tetap keras kepala. Kita tetap nyari-nyari alasan supaya dia terlihat peduli di mata kita sendiri. Satu chat gak dibalas ya mungkin kita anggap sibuk gitu. Tapi ketika satu chat dibalas, kita anggap dia mulai perhatian gitu. Kamu anggap satu chat itu ya mungkin pintu yang besar buat kamu masuk. Padahal mungkin dia menganggapnya hanya menengok dari jendela gitu. Satu tatapan gak sengaja yang kamu terjemahkan sebagai perhatian yang luar biasa gitu. Padahal ya dia biasa aja. Yang yang kita pikir dia juga punya rasa, ternyata enggak sama sekali gitu. Padahal ya semua itu cuma ada di kepala kita sendiri. Kita terlalu positive thinking kepada orang yang mencintai. Kita terlalu positive thinking terhadap orang yang kita cintai. Lucunya yang bikin kita terus berharap bukan dia aja gitu. Bukan karena dia yang satu chat kita anggap luar biasa. Satu jam menelpon mungkin kita anggap respon yang baik. Tapi justru kita sendiri yang menumbuhkan harapan-harapan itu. Karena di awal kita sudah tahu gitu respon dia. Respon yang menurut kita besar padahal dia kecil banget gitu. Respon yang seharusnya kamu sudah berhenti di sana gitu. Tapi karena kepositif thinkingan kamu kepada orang yang kamu cintai, pada akhirnya ya kamu gak peduli dengan hal-hal sekecil itu. Yang bahkan itu menjadi awal kalian tumbuh berharap, menumbuhkan harapan-harapan yang gak akan terbalas, gak akan terjadi juga. Kita sendiri yang menggantungkan harapan di tempat yang salah. Di tempat yang salah tuh ya dia gitu. Kita pikir kalau kamu sabar, dia juga bakal peka gitu. Kamu berpikir bahwa kalau kamu terus ada, dia juga bakal sadar gitu. Padahal kamu gak menyadari bahwa kamu berpikir seperti itu sudah beberapa kali gitu. Gak sekali dua kali, sudah beberapa tahun bahkan yang mungkin sudah gak bisa pindah kain hati udah beberapa tahun. Kita ngerasa cinta itu kayak tabungan, makin lama makin disimpan, makin besar hasilnya. Ternyata semakin lama gak ada balasan, malah kita yang terus menumbuhkan harapan-harapan yang sama sekali tidak akan ada balasan gitu. Padahal ya sayangnya cinta itu ya bukan investasi. Cinta itu yang bukan kalau kita nggak spending tuh ya bakalan tumbuh lebih besar, enggak. Karena mungkin orang yang
belum tepat juga jatuhnya kayak investasi bodong. Ke semua yang kita kasih bakal balik lagi ke kita, yang pada endingnya setelah semua usaha yang kamu lakukan selama ini tumpah darah yang mungkin kamu harap bisa dia sadar bahwa cinta kamu tuh gak main-main gitu. Cinta kamu ke dia tuh ya gak main-main, sayang kamu ke dia juga gak main-main. Tapi setelah semua harapan yang kita pelihara sendiri, kita cuma dapat satu kenyataan yang gak sama sekali kita inginkan, sama sekali gak kita harapkan. Dia tetap gak punya rasa dari awal. Dari awal kita gak ngeh bahwa dia gak bisa balas rasa kamu, dia gak bisa balas cinta kamu. Sampai di akhir kamu menyadari akan hal itu gitu, menyadari bahwa cinta gak bisa dipaksakan. Seberapa effort pun, kalaupun dia benar-benar gak punya rasa, ya gak bakal bisa berkali lipat gitu rasanya. Kita istilahkan mungkin ya, kalau cinta kamu 100 tapi cinta dia 0, ya 100 kali 0 ya 0 aja gitu. Meskipun 1000 cinta dari kamu juga, kalau dianya 0 ya 0 gitu. Minimalnya kalau ada 1 ya bisa gitu, kayak 1000 kali 1 ya bisa, masih ada hasil 1000. Tapi ya kalau 0 sama sekali, mungkin dikali semiliar setriliun pun ya kali 0 ya 0 gitu mungkin ya. Dan di situ titik awal mungkin buat kamu menyadari bahwa udahlah, nggak perlu lagi berjuang untuk kesempatan yang 0 mungkin, kesempatan yang perlahan, bahkan nggak ada titik kemenangan, nggak ada titik keberhasilan. Dan kamu perlahan juga mulai sadar bahwa bukan dia yang nyakitin, tapi diri kita sendiri yang terlalu nekat bertahan di rasa yang gak bakal ada arah yang sama gitu, gak bakal ada rasa yang kembali ke kita. Di sana kamu mulai menyadari bahwa kamu salah berbuat baik, kamu salah menaruh rasa, kamu salah salah sendiri sih pada intinya. Tapi itu gak apa-apa gitu, no problem. Tapi dari awal kita menyalahkan diri sendiri itu baik. Tapi kalau berlarut-larut kita menyalahkan orang lain, rasanya juga salah juga gitu. Gak apa-apa kalau kamu telat nyadar, gak apa-apa kalau kamu sempat terlalu berharap, bahkan terlalu positif kepada orang yang mencintai. Karena gue yakin orang yang paham tentang cinta pun kalau sedang jatuh cinta gak bakal ada pemahaman itu gitu. Tetap tetap bakal nggak ada arah gitu, kayak pemahaman tentang cinta tuh gak ada kalau sedang jatuh cinta. Gak apa-apa juga merasa salah, itu baik untuk pengawalan kita sadar itu bukan salah kamu, itu cuma tanda kalau kamu tulus. Tapi tulus di orang yang belum tepat gitu. Tapi sekarang sesudah kalian mungkin memaafkan diri sendiri, karena di awal kita sudah sadar bahwa kamu salah, sekarang mulai saatnya untuk memaafkan diri sendiri dan kasih rasa itu buat diri kamu sendiri dulu. Maafin diri sendiri, gak nyalahin orang lain. Itu jadi langkah awal buat berhenti dari jalan yang salah gitu. Aku tahu kamu move on gak akan semudah itu, gak akan semudah kata-kata orang lain. Tapi percaya deh, kamu pantas buat dicintai tanpa harus nunggu dicuekin dulu gitu. Bahkan mungkin gue yakin banget akan ada di mana kamu berada di titik kamu gak seifat yang dulu kamu kejar. Tapi pasangan kita sangat menyayangi kita. Nanti bakal ada di titik seperti itu. Kalau kamu pernah ngerasain hal ini, mungkin boleh di-share di komentar juga. Dan jangan lupa ikuti podcast ini, karena tidak ada
tempat cerita tuh bukan berarti kita kuat untuk bercerita, tidak untuk bercerita, tapi kembali eh, diulang ya. Meskipun kamu belum mendapatkan tempat bercerita, bukan berarti kamu kuat tanpa bercerita. Tapi di podcast Ragus Suara ini, gue pengen mendengar keluh kesah kalian dan mungkin suatu saat bisa aku angkat jadi sebuah episode tentang kamu yang apa yang kamu rasain. Sekian dulu mungkin dari podcast dari saya. Selamat berpindah atau move on. Jangan kejar yang gak mau dikejar dan selamat berbahagia.